Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita di mana seseorang harus ditahan di dalam sebuah neraka. Namun pada akhirnya dia bisa keluar sampai antara hidup dan mati itu beda tipis. Tapi setelah berpuluh-puluh tahun dia keluar, akhirnya dia bisa kembali lagi. Bagaimana sih ceritanya? Dalam perjuangan dia menapaki hidup yang berat antara hidup dan mati, dia bertahan hidup di negara yang tidak tahu di mana dia berada. Bersama saya Vero Alta, di mana cerita jadi cermin dan insight jadi nyata. Bayangin, lo hidup di negara yang baru saja jatuh ke tangan penjajah. Nah, di tahun 1939, Polandia dikuasai oleh Uni Soviet. Ada seorang pemuda yang bernama Janusz. Hidupnya normal, tapi dalam sekejap semuanya hancur. Istrinya awalnya ditangkap, dipaksa untuk menandatangani surat palsu yang bilang Janusz itu adalah mata-mata. Dan cuma gara-gara itu, Janusz akhirnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan kerja paksa di Gulag Siberia. Gulag itu bukan sekedar penjara biasa, karena ini bagaikan neraka di bumi. Saljunya itu beku, udaranya sangat dingin, hutan itu seperti nggak ada ujungnya. Nah, dia itu dipaksa untuk kerja rodi dan dijaga yang sebegitu ketatnya, tempat di mana harapan seperti hilang, sirna, dan seperti mati. Sebelum badan lo itu ikut nyerah, itu seperti hidup dan mati itu tidak ada bedanya. Oke, nah tapi si Janusz itu setelah ditangkap dia itu nggak mau nyerah. Di camp dia di tahanan itu dia berkenalan dengan beberapa orang. Ada Smith, orang Amerika yang misterius, dan juga Valka, kriminal Rusia, dan beberapa tahanan politik lainnya. Mereka sadar satu hal, kalau diam saja mereka bakal mati membusuk, jadi mereka mutusin buat kabur. Malam itu badai salju datang yang gila-gilaan anginnya. Udara itu super dingin. Justru disitulah mereka melihat ada celah. 7 orang dengan peralatan seadanya kabur menembus pagar. Nah, ini dia itu lari ke hutan yang gelap. Jejak mereka itu langsung ketutup oleh salju. Nah, karena hal ini dia manfaatkan untuk kabur. Walaupun di cuaca yang seperti itu, justru itu adalah waktu yang tepat di mana para penjaga itu tidak sesigap seperti hari-hari biasa. Nah, dari situ itu udah dimulai dengan perjalanan yang bisa dikatakan gila. Ribuan kilometer itu mereka harus jalani dengan jalan kaki. Bayangin ya, dari Siberia itu sampai India itu jauh banget, gila. Itu ribuan kilometer. Mereka cuma ngandalin tekad dan juga sisa tenaga yang ada. Itulah bekal mereka. Nah, dari situ mulai perjalanan gila. Ini adalah waktu perjuangan dimulai. Dia harus menempuh ribuan kilometer untuk mencapai yang nggak tahu kemana, yang pasti mencari titik keamanan. Mereka harus menapakinya sejauh ribuan kilometer dengan berjalan kaki. Bayangin ya, dari Siberia itu sampai India, men. Mereka itu cuman ngandelin tekad dan juga sisa tenaga yang ada. Di hutan Siberia itu dinginnya itu sudah bisa dikatakan sangat akut.
Karena kaki itu bisa beku dan makanan itu yang mereka bawa itu habis. Mereka makan apa aja yang mereka temui. Binatang kecil, terus ada akaran pohon, bahkan kulit kayu. Apapun yang mereka bisa untuk makan, untuk mempertahankan hidup, mereka akan makan. Setiap langkah berasa taruhan, setiap kali tidur selalu ada pertanyaan. Besok gue masih hidup gak? Atau jangan-jangan ini adalah terakhir kalinya? Atau hari terakhir? Di tengah perjalanan, mereka ketemu seorang gadis muda. Namanya ialah Irena. Dia itu sebenarnya yatim piatu. Tapi karena mereka atau karena dia takut tidak boleh ikut bergabung, maka dia mengatakan dia yatim piatu karena orang tuanya dibunuh oleh tentara. Awalnya rombongan ini tuh nolak, takut dia itu jadi beban karena dia itu cewek. Tapi Januas ngotot dan akhirnya Irena ikut jalan kaki bareng mereka. Kehadirannya itu begitu suasana berubah. Di tengah penderitaan mereka ngerasa kayak punya keluarga lagi lah. Oke, setelah perjalanan yang begitu panjang itu habis dingin, ujian itu lagi nunggu. Mereka itu sampai di Gurun Gobi. Ya, suatu cuaca yang sangat berbeda dari titik di mana dia keluar dari penyiksaan tadi. Panasnya itu nyiksa banget. Pasir itu kayak api. Matahari itu kayak mau ngebakar kepala mereka. Hari demi hari jalan tanpa air. Bibir pecah, kulit melepuh, satu persatu mulai tumbang. Smith sempat bilang dengan suara lemes, kita kayaknya nggak bakal sampai. Lemes banget kayaknya si Smith nih. Dan Januas jawab, jangan lihat jauhnya, cukup langkah berikutnya. Seolah-olah meyakinkan kerombongan bahwa kita harus sampai. Kita harus menjauhi dan kita harus nggak tahu arahnya kemana. Kita harus bertahan hidup sampai kehidupan akan selalu ada dan menyertai mereka. Seolah-olah yakin bahwa di depan itu mereka ada kehidupan yang menanti. Tapi sayangnya nggak semua itu bisa bertahan. Di gurun itu, Irena akhirnya nggak kuat lagi. Dengan suara lemah dia bilang, aku udah nggak bisa terus jalan. Januas itu cuma bisa nangis. Dan dia mengatakan, kamu akan tetap bersamaku sampai akhir. Kehilangan itu berat banget. Tapi mereka tahu berhenti sama artinya mati bareng-bareng. Setelah itu mereka melewati gurun yang begitu panas. Muncul tantangan yang bisa dikatakan tantangan terakhir, yaitu Himalaya. Gunung tinggi yang menjulang, salju dan angin, dan tubuh mereka udah tinggal bisa dikatakan tinggal tulang dan kulit. Valka akhirnya nyerah. Dia bilang, aku nggak bisa ikut lebih jauh. Rusia tetap rumahku. Tapi Januas balas, rumah bukan tempat kita lahir, tapi tempat kita bebas. Dan dia terus melangkah bareng dengan tenaga yang masih tersisa. Dan akhirnya setelah ribuan kilometer mereka melewati dari setiap tantangan di setiap perjalanan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan makan seadanya, minum bagaimana caranya bisa minum, yang penting dia melanjutkan hidup, nggak mau enak nggak enak, yang penting tetap bisa mempertahankan hidup. Akhirnya mereka sampai di India. Tubuh kurus kering yang terlihat terpancar dari wajah dan penuh luka di badan
tapi akhirnya mereka sudah merasa bebas. Januas berdiri, lihat bendera India, terus berbisik, "Ya, akhirnya kita berhasil." Senyum sumringah walaupun dengan kondisi badan yang sangat menyakitkan dan kelihatan mukanya sangat lelah, sangat terkuras energinya. Namun mereka bisa tersenyum karena mereka merasa keluar dari neraka dunia. Tapi cerita ini belum selesai. Bertahun-tahun kemudian setelah perang usai, Januas akhirnya bisa pulang dan memberanikan diri pulang ke Polandia. Dia berdiri di depan rumahnya, mengetuk pintu, dan pintu itu terbuka. Istrinya ada di sana dengan air mata yang jatuh. Dengan suara terbata-bata, istrinya bilang, "Aku pikir kamu gak akan kembali." Dan Januas cuma bisa jawab dengan nangis, "Aku jalan menembus dunia, cuma buat kembali padamu." Itulah kisah sebuah perjuangan untuk lari dari sebuah penyiksaan sampai akhirnya Januas bisa kembali ke rumah, ke negaranya tercinta, kepada keluarga yang dia kasih, yang dia sayang. Akhirnya mereka bisa berkumpul. Bukan cuma soal kabur dari penjara, tapi ini soal perjuangan melawan putus asa, kehilangan yang bikin lebih kuat, dan cinta yang membuat Januas bertahan, yang akhirnya selalu jadi alasan untuk pulang. Kadang di diri kita itu selalu ingin lebih baik setiap harinya, namun kita tidak pernah tahu bahwa kadang situasi yang tidak kita ketahui harus kita tempuh. Seperti tadi, sebuah kondisional politik ataupun kondisional sebuah negara di dalam penjajahan memaksa seseorang atau seorang Januas harus mengalami penyiksaan. Namun pada akhirnya Januas berjuang keluar dari penyiksaan itu. Tapi dia tidak lupa dengan negaranya, dengan keluarganya, dengan asal-usulnya dia berada. Ya, seperti kondisi kita, mungkin banyak orang yang ada di Indonesia merasakan juga hal yang sama. Mereka merantau ke negara mana, namun poinnya tetap, mereka ingin bahagia. Biar bagaimanapun, mereka itu hanya merantau, bukan untuk bertahan atau untuk hidup di tempat itu. Yang pastinya mereka bekerja keluar negeri, kemanapun berada, untuk keluarga tercinta. Dari film ini, dari cerita ini, kita bisa memetik pelajaran berharga. Bahwa rumah sebenarnya adalah keluarga. Ya, keluarga tercinta, keluarga tersayang. Kita rela melakukan apapun, bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan panas-panasan, bekerja dengan penuh kesakitan. Ya, untuk siapa? Untuk keluarga. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini, yang pastinya pengorbanan dan juga rasa ingin menyerah harus kita lawan. Demikian itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bercerita atau intonasi yang tidak mengenakan, mohon maaf dari saya, Vero Alta. Terima kasih dan tunggu untuk sesi ataupun cerita yang lebih menarik yang bisa kita petik pelajarannya untuk kemudian dijadikan sebuah insight di kehidupan kita. Terima kasih, saya Vero Alta, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, kalian untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.